cuma 0,5 mili, akhirnya melebar. Jadi lebih dari 1 mili seperti itu hasilnya. Itu mungkin karena prosedur penggergajian yang tidak mengikuti SOP. Saat akhir nih Pak ya, biasanya ini dilakukan di saat akhir sebelum berita kerja diberikan kepada penilai. Ini biasanya pada saat uji kompetensi peserta mengakhiri proses praktek kerja bangku dengan membuat stempel nama diri. Nah, ini banyak kejadian hasil stempelnya itu ya nggak karuan betul ya, seperti itu. Tapi beberapa peserta sih yang memang mengikuti prosedur hasilnya sesuai dengan SOP, lurus, rapih, bagus. Jaraknya sesuai. Tugas-tugas yang dia tuju dari atau PKP ya. Tapi sudah di jadi ada dua tugas, tapi yang satu yang tidak ada di tugas baru langsung ditambahkan ya. Bapak Ibu, kalau di sekolah bisa melabur menggunakan apa, Pak? Ini kan menggunakan spidol non permanen, Pak ya. Kapur, Pak. Biasanya kan bisa dengan kapur bisa, Pak ya. Ya. Ada juga dengan cairan kimia, Pak ya. Asam sulfat kalau nggak salah. Mungkin itu tergantung dari prosesnya. Nah, ini mungkin yang biasa kita lakukan di BMTI biasanya cukup dengan menggunakan spidol. Ini juga penggunaan high gauge, Pak ya. Masih banyak peserta yang belum mengetahui prosedur penggunaan high gauge yang benar seperti itu, Pak. Ketika proses diklat.
kita menipik untuk membuat tingkat. Itu dua video Pak ya, dua video pembelajaran yang kita buat untuk proses kerja bangku. Nanti kita di pembicaraan bubut kita ada beberapa video Pak ya, lumayan lebih banyak. Kita bisa nanti tayangkan satu-satu. Mungkin dengan lihat video itu kita malah lebih paham Pak ya. Jadi kita yang pasti baca modulnya dulu, itu yang pasti. Jadi saya lihat dari 44 orang ini mau nanya dulu Pak, semuanya background-nya mesin Pak ya, background pendidikannya, ngajarnya di sekolah pemesinan atau gimana Pak? Iya Pak, Kita mesin. banyak kejadian yang dipanggil ke sini Pak, kadang-kadang di sekolah ngajar otomotif gitu, Pak. Terus ada Iya, juga yang Pak. background-nya bukan orang mesin. Pendidikan teknik mesin ngajarnya pemesinan. Oh iya. Oke, jadi Pak Soekarno ya? Pak Heru ya? Iya, Pak Heru. Ya Pak, kebetulan saya SMK, terus Politeknik, baru lanjut S1, semuanya mesin Pak. Mesin, wah oke sip. Yang lain nggak ada yang background-nya ini Pak. Tapi tidak sedikit Pak, dulu pernah kejadian. Ada peserta diklat dari SMK 1 Cibinong ya. Background-nya malah ekonomi gitu seperti itu. Tapi ternyata di sekolah beliau aktif di UPEK, di produksi. Keterampilan memubutnya, wah hebat gitu Pak ya. Tapi banyak juga yang kejadian yang datang ke sini masih dari nol gitu Pak, dari dasar. Makanya sebetulnya itu penugasan, jadi mohon maaf nih kepada Bapak yang memang udah leading Pak ya, pengetahuan di bidang pemesinannya udah sangat tinggi, ikut dekat ini, jadi mungkin ini kan kita asumsinya ini semua peserta itu sama Pak ya ininya ya, apa namanya tuh startnya sama seperti itu. Jadi mohon maaf mungkin kayak penugasan, jujur aja Pak, penugasan pun mungkin ini karena diklat ini disetting buru-buru Pak ya, relatif sangat cepat gitu. Kita ketika proses WFH di rumah, tiba-tiba ada instruksi, ada diklat online seperti itu. Ya, ini mungkin termasuk tim yang LMS, yang Pak Erpan dan teman-teman ini betul-betul maraton gitu Pak ya, pekerjaannya hanya dalam 2 minggu harus mempersiapkan diklat seperti ini gitu Pak. Jadi saat itu jujur Pak, dari soal-soal juga mungkin kita belum verifikasi lagi. Mungkin kalau persiapan lebih matang, soal-soal mungkin kita akan ini Pak ya, akan diverifikasi ulang seperti itu. Jadi mohon maaf saja. Tapi mungkin nanti untuk penugasan di session berikutnya, saya udah bilang ke Pak Ervan, rencananya kita mungkin ada tambahan-tambahan soal yang mungkin disesuaikan untuk lebih mengukur dan menguatkan kompetensi Bapak di bidang pemesinan. Itu 2 video Pak ya, mungkin dengar dari awal, saya punya cuplikan video yang saya rekam dari kamera saya sendiri, ketika kerja bangku, mungkin ini bisa sedikit membantu juga. Ini dari, ada yang diproses dari awal Pak ya, bagaimana mengenal alat, itu ntar coba ini saya lihat. Ya ini, kita ini aja ya. Loh, Action. Kita tapi karena ini kita karena ini adalah bagaimana kita menggunakan perkakas tangan apa dengan prosedur yang benar. Ya, jadi target kita spesifikasinya Wah ini, ada pada gambar. saya tadi majukan terlalu cepat Pak ya? Tidak ketangkap tuh. Kemudian kita menggunakan semua perkakas
ada, diantaranya ya, Saya ulangi Pak ada ya. perkakasan. Videonya Action. belum tertampil, Pak. Sekarang gimana Pak? Udah kelihatan belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak? Ada yang udah nangkap videonya? Belum muncul videonya, Pak. Saudara-saudara, Belum muncul ya? Di sini sudah, Pak. kita Sudah. Sudah Pak, cuma Sudah, Pak, namun putus Pak. hari ini topiknya adalah menggunakan perkakas tangan. Untuk klaster 1, Suaranya putus-putus, videonya nggak normal Pak. Ya, teknik betul. Saya juga lihat seperti itu Pak. pemesinan, penerapan pemesinan dasar ya. Jadi pekerjaan yang akan kita lakukan adalah Kok beda ya dengan yang mengerjakan sesuai studi online kayak jadi gini Pak? yang ada pada gambar kerja. Bentar ya. Seperti ini ya. Memang ini bukan satu bentuk produk komponen, tapi karena ini kita penekanannya adalah bagaimana kita menggunakan perkakas tangan apa dengan prosedur yang benar ya. Jadi target kita spesifikasinya ada pada gambar, dan kemudian kita menggunakan semua perkakas tangan yang ada, diantaranya ya, ada perkakas tangan untuk memeriksa dan mengukur. Ini adalah pisau perata untuk memeriksa kerataan bidang, dan yang ini adalah penyiku presisi ya, untuk mengukur kesikuan dan kerataan bidang ya. Yang ini untuk mal radius, untuk mengukur bentuk radius daripada bidang ya. Nah, kemudian juga kita ada bevel protektor. Ini untuk apa? Untuk mengukur sudut atau juga membentuk garis sudut pada saat kita melukis Ya, mungkin bidang ini kerja. antara suara dan Yang ini tidak adalah verni kaliper mungkin beberapa untuk alat yang mengukur kita gunakan Pak. dimensi ya dan toleransi. Ada pisau perata, Ya. ada Kemudian ini adalah ada radius, jangka tusuk untuk membuat star sorong, garis-garis pada bidang kerja. jangka Pak ya, Di antaranya seperti itu. untuk menandai. Kemudian kita juga akan membentuk tadi ya, ada bidang rata, Mungkin untuk video ini nanti mungkin bisa saya kirim Pak ya, siku dan rata, melalui WhatsApp. kemudian bidang sejat. Karena ini bukan video yang dibuat dalam bentuk Suaranya terlalu laju, Pak, dibandingkan gambar. Gunakan ya, adalah memang suaranya tidak sesuai dengan gambar. macam-macam kikir. Mungkin nanti ini video ini Di akan mana saya macam-macam kikir bagikan ini Pak ya, untuk memiliki lumayan fungsi membantu Bapak ya, lah ketika tersendiri. ajar proses Ya. ke siswa Nah, Pak itu. ya. Jadi meratakan, membuat rata bidang ya, kemudian menyiku juga. Nah, ini adalah menggunakan kikir ya. Ada kikir untuk kasar, ini dalam rangka untuk membuang material sebanyak-banyaknya bidang yang rata. Ini kikir kasar rata ya. Yang ini kikir setengah lingkaran yang punya bidang rata. Bidang ini juga bisa digunakan untuk meratakan ya. Sementara yang bidang setengah bulat ini bisa untuk bidang-bidang yang cukup ya. Nah, kemudian ada bidang kikir rata juga untuk yang sedang. Nah, ini sedang ya. Nah, ini digunakan untuk meratakan tapi masih sedikit kasar hasilnya ya. Yang nanti diakhiri dengan kikir halus ya. Ini untuk finishing. Oke? Nah, ini alat bentuknya. Nah, untuk membuat celah seperti pada gambar di sini ada celah ya. Celahnya ini 1,5 ya, kedalamannya 33. Ini menggunakan gergaji. Jadi kita melatih bagaimana membuat celah untuk ya, membuat celah dengan menggunakan gergaji. Ini
belakangnya, dan ini ya gergajinya. Ya, Anda bisa membandingkan nanti mana yang baru, mana yang tidak. Ya, kalau Anda rasakan di sini ada mata gigi yang Nanti sudah gigirnya yang digunakan Pak. patah, berarti itu Macam-macam sudah gigir rusak. Pak ya. Sebaiknya tidak Tergantung digunakan nanti saat lagi, proses ya. pekerjaan. Tapi kalau Ada ini gigir masih kasar, gigi-giginya masih lengkap, ya, tiga, belum ada yang ompong, ada gigir setengah maka bulat, ada gigir halus. masih bisa digunakan. Ya. Yang tergantung nanti kita mengerjakannya saat Oke, bagaimana. inilah persiapan-persiapannya. Bagaimana atau saat finishing atau dan saat apa yang perlu menandai dipersiapkan, menggergaji. alat-alat yang kita gunakan untuk mengerjakan proyek. Oke, cut. Ya, mungkin Bapak Ibu ini mungkin ternyata setelah kita saksikan karena sifatnya online Pak ya. Ini ternyata antara suara dan gambar itu tidak sinkron gitu. Tapi insya Allah nanti mungkin kalau video ini karena cuplikan saya fotokan saja video yang saya ambil dari HP sendiri. Nanti insya Allah saya bagikan Pak ya. Barangkali Bapak Ibu ada yang mengajar kerja mampu di sekolah bisa membantu gitu Pak ya. Seperti itu. Action. Ya. Sesi kedua, ya. Menyiapkan alat jepit, ya. Nah, ini proses menyiapkan ragum yang akan kita gunakan. Seperti ini, ya. Ini kalau di sekolah Bapak ragum gimana Pak modelnya Pak? Kalau ini kebetulan ragumnya kan ragum yang bisa Ragumnya. di-setel Pak ya. Ragum Setel ini, ketinggiannya ya, disesuaikan dengan postur tubuh kita. bisa berputar, Jadi ya. bisa naik atas ke bawah. Ini bisa Ada berputar. juga ragum yang fix Pak ya. Tidak bisa dirubah-rubah Pak ya posisinya ya. Tempel di meja ya. itu ya sudah seperti itu kan. Karena ragumnya ragum yang bisa disetel. Ini kebetulan ragumnya ragum yang dibuat oleh Poman Pak. Politeknik Manufaktur. Dulu dapat di Depok. Kendorkan. Ini ragumnya bisa dibelokkan Pak ya. Ini bisa Dibelok kanan tergantung kiri kita untuk mengatur posisi nanti. supaya memudahkan ketika proses mengikir sesuai Ya. dengan yang kita kehendaki. Ini yang kendorkan. Kalau kita mau memakai, ini kencangkan pada posisinya. Ya, ini membukanya. Ya. Dan ini juga kalau kita bisa atur ketinggiannya, kita putar bawah ini, maka ragum akan bisa naik. Ya, kita putar ke arah sini, maka ragum akan turun. Fungsinya apa? Naik turun ini adalah untuk mengatur, menyesuaikan tinggi ragum dengan postur atau ketinggian, ya, yang bakal bekerja. Ya, nanti kita akan coba demokan bagaimana mengatur ragum dengan ketinggian yang sama. Ya, oke.
Kita akan mengatur posisi ragum dengan ketinggiannya. Maka ada yang menggunakan metode seperti ini. Ya. Kalau saya yang ada dalam modul Pak ya. Jadi bagaimana mengatur ketinggian ragum sesuai dengan proses pengerjaan yang kita kendaki. hadap Akan beda ke depan, ketika mengikir dan ya. proses Kemudian untuk pengasaran, finishing mungkin beda kita posisinya Pak ya. letakkan tangan Itu juga salah satu seperti ini, atau proses seperti ini. mengukur mikir posisi normal, posisi umum. Jadi posisi ragum itu harus disesuaikan dengan posisi tubuh kita. Posisi mulut ragum ini harus tepat di bawah siku. Ya. Untuk apa? Nah, ini akan terkait dengan gaya. Ya. Jadi kalau umpamanya bendanya tinggi, gaya saya bekerja begini, maka tidak maksimal tenaga saya gunakan. Nah, usahakan gaya itu ini datar lurus. Ya. Jadi kalau saya gerakkan ini lurus, maka gaya itu akan maksimal, sehingga posisinya sebenarnya di sini. Saya kurang tinggi, ya. Ya, atau ragumnya ketinggian. Betul kan? Nah, ragum ini tidak bisa kita rendahkan lagi karena sudah maksimum. Ya, sudah maksimum ini posisinya untuk rendahnya. Saya pakai yang namanya ini LED. Ya, untuk menambah ketinggian daripada Ini Bapak bikin di sekolah terus menyediakan, namanya apa lupa lagi, maka dia menyediakan papan kayu itu Pak ya. Karena terus sekolah pun sama punya siswa itu posturnya beragam Pak ya, ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, inilah cara mengukur Itu jadi sebagai untuk memfasilitasi siswa kita harus memberikan ketinggian papan kayu. ragum ya pada operator. Oke, cut. Kalau Pak Ibu masih standby, Pak. Kalau Videonya mati. Halo? Pak. Videonya mati, Pak. videonya baru berhenti Pak. Baru berhenti. Mungkin bisa masuk video selanjutnya ya. Kita habisin aja nggak apa-apa. Nanti kita lihat proses. Saya akan kirim Pak. Kalau memang dibutuhkan ya. Sesi keempat ya, kita akan mulai melakukan proses meratakan permukaan bidang A. Jadi kita coba lihat di video yang pembelajaran tidak dari awal Pak meratakan ya. Mana bidang A ini, bidang awal, bidang datar awal. Ini mungkin sedikit ini akan dicontohkan bagaimana cara meratakan ya. bidang awal. Ini biasanya di kita bidang awal itu bidang yang masih ada keraknya Pak ya, yang masih warna hitam. Pada permukaan benda yang akan kita kerjakan, kita jepit ya seperti ini. Ini kita lihat, kemudian kita pilih ya
Kikirnya kikir apa? Kikir kasar, agar segera cepat. Ya Bapak Ibu, ini kita harus verifikasi ya sebelum kita gunakan. Terutama kelurusan dan kelurusannya. Pembuangannya Bisa yang jadi pertama kikir bisa yang kita kita gunakan, gunakan kikirnya kikir sudah bengkok gitu Pak. Jadi Kan biasanya pakai kalau kikir ujung. bengkok ya hasilnya pun tidak akan sesuai ya. Untuk proses mengikir sini awal. ya, pakai ujung. Kalau posisi kita sulit seperti ini, maka ini bisa kita robah. Ya, kita putar. Nah, seperti ini. Kemudian kita posisinya seperti ini ya. Jangan seperti ini, susah. Ya. Kita usahakan lurus. Lurus. Kemudian kuda-kuda seperti ini, ya. Memang ada ketentuan derajat. Ya, tapi kalau saya tidak, yang penting nyaman posisinya. Jangan terlalu maju. Ini posisi kaki Ya. Pak ya. Kita lihat yang nyamannya, enaknya gimana. Posisi kaki memang disesuaikan dengan kenyamanan kita, tapi tetap sesuai kita prosedur biasa. Pak ya. Kemudian kita tekan ini, kemudian kita mulai rock. Ini bagaimana cara mikir awal untuk mengerok Ya, seperti ini. lapisan-lapisan Kita yang bertahap dari ujung masih kasar dan tidak rata Pak ya. sini kita bersihkan, Bersihkan. ya. Nah, Anda bisa lihat itu mulai mengelupas, ya, terak-teraknya. Nah, ini kita bersihkan. Kenapa seperti ini? Terak-terak ini keras, ya, karena karbon. Ya, jadi kita jangan merusak kikirnya dengan terak-terak ini kita kikis. Nah, apakah boleh kita menggunakan bagian yang bergigi untuk membersihkan terak? Boleh. Ya. Kita pakai bagian pinggir sini, maka kita bisa gunakan seperti ini. Nah, ini akan, ya. Nah, bagian dari pinggir kikir juga bisa digunakan untuk proses awal menghilangkan Nah, terak-terak dari dasar permukaan kikir, bersih. permukaan beda kerja. Kan. Seperti ini. Nah, Anda bisa lihat. Oke, jangan ngacak, tapi kita punya strategi ya. Kita mainkan, ini kan cembung ya. Maka kita mainkan seperti ini. Anda bisa lihat di mana posisi teraknya masih ada. Kita geser, kita bawa. Kita gosok. Jadi kita bisa bersihkan, ya. Kita buang lagi. Sampai semuanya terak-terak itu bersih.
Oke, kalau kita rasakan ini sudah cukup, kita berhenti. Cut. Agar kita tidak bingung ya. Jadi sesi ini ya. Jadi oke, kita mulai. Baiklah, rata ya, sebagai bidang dasar. Ya, jauhkan di sini. Ya. Ya. Nah, ini kita lihat di sini, ya. Nah, alat-alat yang nanti bakal kita kerjakan sebaiknya kita amankan, ya. Tidak kita jauhkan di sini, ya. Ini alat-alat yang kita tidak perlukan. Ya. Nah, sementara alat-alat Ya Bapak, kita perlukan dalam kerja bangku ataupun nanti dalam proses membubut ya. Jadi penempatan alat ini menjadi mungkin nanti pas uji kompetensi sekarang pun ya. nanti kan jadi penilaian Pak ya. Jadi nanti pas saat membubutun sama jangan sampai ditumpuk, ya. terutama untuk alat ukur Pak ya. Misalnya jaka sorong ditumpuk dengan palu itu sangat tidak recommended. Jadi biasanya di kita kalau pas saat uji kompetensi prosedur itu tidak dipenuhi, biasanya peserta meskipun hasil pekerjaannya bagus dinyatakan gagal gitu Pak. Karena prosedur penyimpanan alatnya tidak diindahkan, tidak sesuai. Ya. Kita atur, ya. Alat-alat ini sesuai ya. Untuk menjaga keamanannya ini sesuai dengan kelompoknya. Ini alat-alat pemeriksa. Di alat-alat ini dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Misalnya alat pemeriksa dan pengukur ditempatkan, Ya. dipisahkan dengan alat Ini alat-alat untuk membersihkan. seperti kikir gitu ya. Ini ya, mungkin di sini alat-alat untuk mengikis. Nah, ini kita tidak gabungkan, ya. Kalau menggergaji masih lama nih kan, kita jauh. Ya. Jadi ini alat-alatnya. Membentuk dengan ini. Nah, sekarang kita apakah alat-alat membentuk ini kita pakai semua? Mungkin bisa jadi ya. Kikir pun bila perlu dipisahkan Pak ya. Mana kikir yang untuk pengasaran, Dulu yang mana kikir untuk finishing. Akan kita pakai Jadi semuanya betul-betul ditempatkan sesuai prosedur. ya. Biasanya hal ini ketika dikat selalu dipantau gitu Pak ya, untuk penempatan alat ini. Kita mengikir sekarang ini kita akan Ini puisi ragu Buang, ya. kita sesuaikan Pak ya, dengan menjaga kerataan. dengan jenis pekerjaan yang akan kita posisinya. lakukan. Harus kita yang enak ya. Puisi diatur seenak mungkin, sehingga prosesnya dan hasilnya akan sesuai dengan yang kita Yang harapkan. enak nggak bisa. Tadi kita sudah jelaskan bagaimana kita memulai. Nah, sekarang kita bagaimana menggerakkan, memegang seperti ini ya, bisa begini ya, jempol kita
Ya, ikuti lakukan ini. Ya. Jari yang lain di bawah seperti ini. Kita pegang kuat. Ya, tapi tidak kaku. Penekanan seberapa besar? Penekanan itu yang penting rata menempel. Tidak perlu kuat-kuat. Karena tidak ada manfaatnya kita menekan ini kuat-kuat. Karena yang dikikis juga akan segitu juga. Yang penting dia ada penekanan. Cukup dengan berat tangan atau ada tekanan jari. Itu sudah cukup. Gerakan kita bagaimana? Gerakannya itu sebenarnya sepanjang bidang. Ya, gerakannya sepanjang bidang. Ya. Mengapa tidak sampai ke sini? Nah, ini akan mengurangi keseimbangan. Kalau kita umpamanya dari sini, ini akan bisa keseimbangan kita. Apalagi kita baru pemula. Ya, jadi kita lebih bagus kita masih ada yang sepanjang gerakan ini aja. Ya. Memulainya dari mana? Sebaiknya memulai dari sisi pinggir. Mau dari kanan atau dari kiri. Ya. Nah, gerakannya adalah satu-satu atau dua-dua, kita geser satu-satu atau dua-dua terus, sehingga semua titik-titik bidang ini mendapatkan pengikisan yang sama, perlakuan yang sama. Nah, inilah untuk mempertahankan kerataan. Ya. Jadi kalau umpamanya shred satu-satu ya nih, satu, balik lagi satu. Kalau kita dua, satu dua, geser satu dua, geser satu dua, geser satu dua, geser satu dua. Sepanjang ini. Nah, posisi badan kita coba lihat, ya. Nah, ini ya, lihat. Jadi posisi kita diharapkan ini gerakan itu bukan hanya tangan saja yang bergerak, tapi ada gerakan juga badan. Ikuti tangan dengan badan, ya, seperti itu, ya. Jangan juga badan semua, ini juga keseimbangan akan terganggu. Ya, jadi kita menyinkronkan gerakan badan dengan gerakan tangan, ya. Seperti itu. Ya. Nah, setelah ini mulai terkikis, merata, mungkin katakanlah sudah 5 kali dan sudah terbuang, kita harus mengontrol, memeriksa. Ini kita letakkan kembali di sini, kita ambil alat memeriksa, kita kontrol. Ya. Jangan digeser. Tapi kita pindahkan. Diangkat, ya. Boleh seperti ini? Boleh, selama cahaya ada. Atau kita lepas, ya. Kita ambil ke cahaya. Ya. Seperti ini. Ini juga boleh. Arah melintang, arah memanjang. Sehingga kita mampu mengontrol daerah mana. Kalau ini masih terjaga, berarti gerakan kita tadi sudah baik, ya. Kalau kita terjaga kerataannya, terbaik. Kita lanjutkan lagi, ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya. Kalau ini umpamanya sudah mendekati, kita alihkan, pindahkan pakai kikir sedang. Ya. Dan kita tahu di sini mana yang cembung, mana yang cekung tadi. Ya. Nah, kalau takut ketukar, kita setelah periksa pakai kapur, ambil kapur. Ya. Kita nggak kapur di situ. Nah. Jadi kita tandain di sini. Atau biasanya kalau sudah mau hampir mendekati, kita kasih kapur. Tujuannya untuk apa? Agar ada tatal bubuk tatal di sini tidak menempel. Yang kadang-kadang kita pada saat makan itu ada greg. Nah, dia ada hentakan-hentakan, ya, pemakanan, itu tandanya di bawahnya ada yang menempel. Dan ini harus kita bersihkan. Jadi gerakannya kembali lagi sama seperti tadi.
Kalau ini sudah untuk mulai mendekati ukur ukuran, misalnya sudah 0,1, 0,2, ya. Nah, itu. Sampai sejauh ini, nah, seperti ini Anda lihat ya. Mau didekatkan di sini ya. Ini ada tatal-tatal yang kecil menempel. Nah, ini harus dibersihkan ya. Kita bersihkan pakai penitik. Mana di sini penitiknya? Kelihatan. Enggak ada penitiknya. Coba buka yang itu. Ya. Jadi secara berkala, setiap proses mikir, kita ikuti dengan proses memeriksa Pak, ya. Penitik apa penggores? Hasil pikiran kita udah sesuai atau belum. Ini harus tajam. Jadi kalau ada yang seperti ini nempel ya, ini kita bisa buang dulu, dikorek, lengket agak ya. Nah, dikoyak ya, dibuang ya. Nempel-nempel ini bram-bram yang ya terikat ya. Baru kemudian kita bersihkan. Arah membersihkan di sini adalah lihat alur ini sudah seperti ini. Ya. Makanya untuk mencegah ya, untuk mencegah itu kita kasih kapur agar dia tidak mudah nempel. Baru kemudian kita gunakan pikir lagi supaya tidak ada cacat guratan yang dalam. Ya. Nah, berapa frekuensinya ini ya? Nah, ini sebenarnya hampir sama perhitungan model scrub ya. Gerakannya ya. Perhitungan pada scrub ya. Anda bisa. Nah, untuk pemula biasanya dimulai dengan gerakan pelan dulu. Kalau sudah mulai bisa stabil, ini bisa ya dipercepat. Ya. Oke. Ya. Ya, Bapak Ibu, kira-kira mungkin seperti itu ya. Beberapa video, baik video pembelajaran maupun video hasil diklat yang pernah dilakukan di BMTI. Mungkin sedikitnya ini bisa sedikit membantu untuk melengkapi materi, bahan ajar, dan bahan bacaan yang sudah ada di LMS. Karena untuk proses pembelajaran praktek ini kelihatannya antara membaca dengan melihat orang memperagakan gitu ya, kayaknya lebih tertangkap orang memperagakan. Tapi mohon maaf ternyata tadi videonya ternyata kok nggak sinkron ya antara suara dan gambar seperti itu. Padahal di video aslinya sih tidak seperti itu gitu ya. Mungkin karena online ini semuanya tergantung sinyal gitu. Saya pun di sini di kantor pun sama ternyata tadi antara suara dan gambar tidak sinkron. Nah, barangkali bapak-bapak, ibu-ibu kalau seandainya tadi 4 video ya, 4 video terakhir yang saya rekam dengan HP itu kalau memerlukan mungkin nanti saya akan kirim seperti kemarin Pak ya, dikirim melalui Google Drive. Tapi untuk yang 2 video awal, video pembelajaran, itu karena video hak cipta dari lembaga, jadi pengirimannya mungkin nanti akan melalui link YouTube resmi lembaga. Jadi bapak-bapak mungkin nanti, insya Allah ya setelah beberapa video pembelajaran Bubut akan ditayangkan melalui mentor online ini, mungkin nanti akan saya bagikan linknya. Jadi bapak-bapak bisa melihat langsung link pembelajarannya, bisa mempelajari sendiri, mungkin bisa jadi bekal Bapak Ibu untuk bisa mempraktekannya ketika mengajar dengan siswa. Dan mungkin menjadi awal bekal bagi Bapak Ibu, seandainya nanti Bapak Ibu akan dipanggil diklat ke BMTI. Nah, kita mungkin sekarang next mungkin ya diklat di sini pun biasanya kita kan memperagakan langsung di mesin Pak ya, untuk proses awal pembimbingan gitu bisa. Tapi mungkin dengan sekarang sudah adanya beberapa video pembelajaran, ini akan lebih efektif lagi. Video pembelajaran tadi kita bisa tanyakan di kelas sebelum Bapak Ibu bekerja di bengkel seperti itu ya. Dan seperti itu mungkin daya tangkap kita akan lebih dapat gitu ya. Soalnya ketika gerakan di bengkel bareng-bareng kadang-kadang ada yang serius, ada yang diikuti, ada yang kadang-kadang mungkin karena jumlahnya yang berkerumun banyak, apalagi di sekolah apa ya, Bapak Ibu ya, siswa segitu banyaknya,
Kalau misalnya kita memperagakan di satu mesin, mungkin bisa jadi akan susah ditangkap oleh siswa keseluruhan. Mungkin hanya beberapa siswa saja yang serius mengamati. Itu kira-kira mungkin Bapak Ibu ya, mohon maaf kalau videonya, video terakhir tadi mungkin kurang bisa ditangkap dengan baik. Tapi saya lihat kalau video pembelajaran awal itu mungkin karena dibuat profesional tuh ya, itu kelihatannya di saya pun tampilannya lancar seperti itu. Semoga di Bapak Ibu juga sama ditangkap secara lancar. Mungkin sebagai agenda sebelumnya Pak, sedikit mungkin tambahan Pak ya untuk materi alat ukur. Kemarin kan saya sempat menayangkan tentang beberapa macam alat ukur Pak ya. Jadi alat ukur langsung sampai alat ukur standar seperti itu. Tapi saat itu saya tidak lengkapi dengan apa sih fungsi masing-masing alat gitu ya. Nah, mungkin ini sedikit sebelum kita mengakhiri kegiatan ini ada saya mungkin cuplik dari cuplik dari beberapa referensi. Kalau ada yang salah Pak ya, untuk